Saat ini kita hidup di era di mana digitalisasi telah mengintegrasikan hampir seluruh lini kehidupan. Internet dan media sosial telah meruntuhkan sekat-sekat geografis, memungkinkan informasi keagamaan mengalir tanpa henti. Di satu sisi, ruang digital mempermudah akses terhadap literasi keagamaan. Namun di sisi lain, jagat maya juga menjadi medan subur bagi tersebarnya konten ekstremis, ujaran kebencian, dan polarisasi. Oleh karena itu, penerapan moderasi beragama di era digital kini menjadi sebuah urgensi nasional yang tidak dapat ditawar lagi. Gagasan moderasi beragama sejatinya berpijak pada prinsip tawasud atau mengambil jalan tengah, seimbang dan adil. Namun ketika prinsip ini bergeser ke ruang digital, kita dihadapkan pada dua tantangan utama. Yang pertama, fenomena echo chamber atau ruang gema. Algoritma media sosial dirancang untuk menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jika seseorang cenderung mengonsumsi narasi keagamaan yang kaku atau intoleran, algoritma akan terus menyuplai konten serupa. Akibatnya, tercipta ruang isolasi digital yang membuat seseorang merasa kelompoknya paling benar, sementara kelompok lain dianggap sebagai musuh. Yang kedua, fragmentasi otoritas keagamaan. Dahulu, masyarakat belajar agama melalui figur yang jelas sanad ilmunya. Hari ini, terjadi demokratisasi informasi di mana siapapun dapat menjadi tokoh agama dadakan, bermodalkan visual yang menarik dan jumlah pengikut yang besar. Sayangnya, kedalaman ilmu yang seringkali kalah populer dibandingkan dengan konten yang bersifat instan, hitam putih, dan emosional ini menjadi suatu kekurangan yang kita hadapi hari ini. Menghadapi arus digitalisasi yang masif ini, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan strategi taktis yang melibatkan peran aktif kita semua. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah edukasi literasi digital dan keagamaan. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, memverifikasi sumber data, dan memahami teks suci tidak secara tekstual belaka, melainkan dengan memahami konteks historisnya atau dengan istilah sebabun nuzul. Yang kedua, digitalisasi konten moderat secara kreatif. Narasi keagamaan yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman harus mendominasi ruang digital. Kita perlu memproduksi konten-konten kreatif, baik berupa video pendek, infografis, maupun siniar atau podcast, yang menampilkan agama sebagai solusi kehidupan yang meneduhkan, bukan alat penghakiman. Sehingga algoritma yang tadinya menuju ke arah negatif, akhirnya kita bisa perbaiki algoritma media sosial menjadi konten-konten yang lebih positif. Yang ketiga, penekanan etika bermedia sosial. Kita harus menyadari bahwa kesolehan di era digital tidak hanya diukur dari aspek ritualitas, tetapi juga kesantunan kita dalam berkomentar dan membagikan informasi di ruang cyber. Rekan-rekan yang saya hormati, moderasi beragama di era digital bukanlah upaya untuk mendegradasi atau mendiskon keyakinan kita. Sebaliknya, moderasi adalah esensi untuk mengembalikan agama pada fungsi hakikinya, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Melalui jemari yang bijak dalam menyaring informasi, serta hati yang lapang dalam menerima perbedaan, kita dapat menjaga agar digitalisasi tidak merusak tenun kebangsaan kita. Mari kita menjadi agen perdamaian yang merajut persatuan di ruang digital. Saya Ramdan Junaini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.